Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ke materi selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang supply chain management, nah sekarang kita bicara tentang proses dari hulu ke hilir ya. Kita akan jelaskan masing-masing prosesnya. Namun sebelum itu ada baiknya Anda untuk subscribe, like ya, dan itu nanti bisa menambah video-video saya yang lainnya. Oke, untuk proses pertama kita akan bicara di proses hulu dulu ya, dimana di situ ada supplier, ada bahan baku. Oleh karena itu kita masuk ke dalam proses pengelolaan pengadaan di dalam rantai pasok. Sebelumnya jangan lupa Anda untuk mengingat kembali apa yang dimaksud dengan supply chain management. Ya, kenapa ada proses pengadaan atau kita istilahnya sempat dengar procurement. Manajemen pengadaan adalah salah satu komponen utama supply chain management. Jadi ibaratnya untuk mendapatkan produk yang bagus, tentu harus pengadaannya yang bagus. Contoh misalnya kembali ke handphone. Sekarang handphone tidak hanya mengenal merek ya, fitur dan kualitasnya bagus. Misal kita ambil contoh adalah merek-merek Cina. Itu sekarang fitur spesifikasinya hampir sama dengan produk-produk Korea ya. Itu bukan bagus di Cinanya ya, bukan bagus di produknya, tapi adalah bagus dari proses pengadaan barangnya. Nah, apa saja kegiatan dari pengadaan ya? Yang pertama adalah menyediakan input, baik itu barang atau jasa ya, yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi maupun kegiatan lain dalam perusahaannya. Jadi, bagaimana menyediakan material-material yang bagus. Yang kedua juga menyediakan jasanya, bagaimana cara mengirimkan barangnya dari supplier ke perusahaan atau ke pabrik ya. Nah, jadi jasa transportasi dan pergudangan itu diperlukan dalam pengadaan. Yang ketiga, nah ini ya, mendapatkan barang-barang berupa merchandise yang akan dijual atau resell biasanya pada perusahaan retail. Maksudnya gini, ibaratnya bagaimana misalnya mendapatkan barang-barang yang sifatnya dia merchandise atau tambahan ya, misalnya beli handphone dapat bonus apa gitu ya. Mungkin kalau misalnya di pupuk, beli pupuk dapat hadiah cangkul misalnya ya, seperti itu. Nah, itu adalah tugas dari manajemen pengadaan. Oke. Nah, tugas-tugas dari bagian pengadaan adalah yang pertama merancang hubungan yang tepat dengan supplier ya. Jadi kita harus merancang hubungan yang tepat dengan supplier. Kenapa? Supaya hubungan kemitraannya berjangka panjang. Contoh misalnya manufaktur elektronik ya, kembali ke elektronik. Misalnya kalau misalnya butuh bahan baku membuat lemari es itu misalnya baut ya. Kalau misalnya baut itu coba dalam satu produk ada berapa kebutuhan baut. Nah, kalau suppliernya itu sering gonta-ganti, setahun ganti, nah itu kan pusing kita untuk mencarinya. Padahal itu adalah produk-produk atau material yang supporting, bukan material intinya. Nah, kita dipusingkan dengan proses itu, maka perlu ada hubungan yang tepat dengan supplier. Kemudian, yang kedua adalah bagian pengadaan merancang relationship portfolio. Maksudnya portfolio supplier, adakah supplier yang bagus, supplier yang mungkin kurang kurang loyal ke perusahaan kita. Mungkin ada perusahaan yang ada produk ibaratnya ini tidak perlu harus kerjasama dengan supplier, bisa aja beli misalnya membeli secara langsung gitu ya, pembelian secara langsung tidak perlu pakai kontrak. Nah, itu kita harus membuat suatu relationship portfolio. Oke. Kemudian yang ketiga adalah bagian pengadaan menetapkan berapa jumlah supplier yang harus dipelihara ya. Pelihara portfolionya untuk tiap jenis itemnya. Yang kedua adalah memilih supplier ya. Kalau tadi kita membuat portfolio supplier, menentukan supplier, kita pilih supplier ya. Nah, kan supplier itu banyak. Misalnya kayak supplier baut tadi ya, itu kan banyak suppliernya. Nah, kita harus bagaimana bisa mencari supplier yang sesuai ya, gitu. Apalagi kalau misalnya untuk barang-barang yang import, kita harus bisa memilih supplier yang bagus karena lokasinya jauh. Jangan sampai supplier yang kita pilih itu salah ya, seperti itu. Nah, ada beberapa aktivitasnya, bisa untuk undang mereka presentasi ataupun kita kunjung lapangan dan site visit. Kemudian, nah kita mengimplementasikan teknologi yang cocok ya. Jadi bagaimana kita melakukan komunikasi
melakukan pesanan terhadap supplier itu dengan teknologi. Ya, kalau kita bicara supply chain, ya teknologi itu sangat penting. Jadi kita harus bisa mengetahui, kita bisa mengimplementasikan dengan teknologi-teknologi apa saja sehingga proses dalam pengadaan itu bisa berlaksana dengan baik. Ya. Kemudian juga tugas-tugas lain adalah memelihara data item yang dibutuhkan dan data supplier, ya. Jadi diperlukan data-data itemnya. Jadi kita harus mensimpan data-data si supplier, mana alma suppliernya, items apa saja. Jangan sampai nanti pada saat ada kebutuhan kita tidak mendapatkan suppliernya atau kita masih mencari suppliernya. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan nih, misalnya saya tadi bikin lemari es 1 pintu, ini ada kebutuhan membuat lemari es 2 pintu, ya tidak susah mencari suppliernya, tinggal cari aja yang supplier yang 1 pintu, kita tanya apakah dia bisa membuat supplier 2 pintu, seperti itu. Kemudian juga proses pengadaan adalah proses pembelian atau istilah dengan purchasing, ya. Jadi lakukan proses pembelian. Jadi setelah kita mendapatkan suppliernya, kita lakukan proses pembelian. Apa saja? Bisa mungkin dengan pembelian rutin, bisa pembelian melalui tender, ya. Tender ini misalnya project atau lelang, auction, ya, dengan pelelangan. Dan juga bisa untuk melakukan aktivitas negosiasi maupun asimilasi yang perlu dilakukan. Kemudian, supplier itu harus dievaluasi, ya. Kinerja supplier harus dimonitor secara bertahap dan penilaian dilakukan untuk menciptakan daya saing berkelanjutan. Jadi dievaluasi, ya, mana supplier yang bagus, mana supplier yang dia loyal ke perusahaan kita, itu harus dinilai. Atau misalnya, ini hasil penilaian digunakan sebagai masukan bagi supplier. Jadi kita bisa nilai suppliernya. Oh, Anda kinerja tahun ini bagus, maka kita lanjutkan. Oh, Anda kinerja tahun ini tidak bagus, maka kita dilanjutkan. Jadi harus kita nilai, ya. Nah, apa saja komponen yang dinilai? Yaitu ada kualitas, ketepatan waktu, fleksibilitas, dan harga. Nanti kita akan bicarakan kembali untuk ini, ya. Kemudian penilaian calon supplier lebih mengarah ke kesehatan keuangan. Nah, jadi kita harus melihat perusahaannya pilot nggak, perusahaannya bagus atau tidak. Jangan-jangan nanti pada saat kita kontrak setahun di tengah perjalanan kontraknya putus atau barangnya tidak ada karena dia kebanyakan utang dari suppliernya lagi. Nah, itu hati-hati. Kemudian juga kita harus menilai dengan kemampuan teknologi. Bisa nggak kita menggunakan teknologi? Bisa nggak supplier itu bisa mempercepat prosesnya dengan penggunaan teknologi? Dan juga reputasi si perusahaan tersebut. Nah, jadi kriteria pemilihan supplier yang baik itu akan menjadi salah satu faktor kesuksesan di dalam suatu perusahaan, ya. Kemudian pemilihan pemasok yang tepat dapat menjamin ketersediaan bahan baku untuk menjaga lintasan produksi. Jadi kalau misal kita kriteria pemilihan supplier sudah bagus, maka semua akan berjalan dengan baik. Bayangkan kalau misalnya di elektronik satu produk, ya, ada berapa material, ya, mungkin bisa ratusan. Nah, itu bagaimana kita supaya memelihara supplier tersebut, jangan sampai nanti satu misalnya supplier bautnya hilang. Nah, apakah bisa lemari es nggak pakai baut gitu, ya? Atau misalnya pupuk, misalnya bahan bakunya nitrogennya nggak ada. Nah, apakah Anda bisa memproduksi bahan baku pupuk NPK kan? Nah, itu kan tidak bisa. Jadi harus dibentuk pemilihan supplier yang baik, ya. Nah, yang tadi, ya, bahwa kriteria pemilihan supplier itu ada quality, ya, kualitasnya, harganya, servisnya, pengirimannya, dan quantity. Ini bukan maksudnya kualitasnya bagus, harganya murah. Tidak, ini kita harus bisa munculkan mana yang prioritas di perusahaan kita. Oh, mungkin kita mendukung kualitas, oke, kualitasnya bagus, ya, harganya mahal, ya, sesuai dong gitu. Atau misal kita pengen harganya murah, ya, kualitasnya pun akan jelek. Nah, itu adalah tergantung dari perusahaannya tersebut. Harga, ya. Nah, ini harga apa saja? Kriteria harga adalah kepantasan harga dengan kualitas barang yang akan dihasilkan, ya. Kemudian kemampuan untuk memberikan diskon, ya, misal dalam jumlah tertentu. Misal kalau dalam jumlah banyak, ya, dia bisa memberikan diskon. Nah, itu jadi suppliernya bagus seperti itu, ya. Yang kedua, kualitas, ya. Kualitas adalah kesesuaian barang dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Penyediaan barang tanpa kerusakan maupun cacat, kemampuan memberi kualitas yang konsisten. Ketepatan pengiriman, ya. Ketepatan mengirimkan barang sesuai dengan tanggal disepakati. Misalnya kirimnya besok, ya berarti besok gitu, ya, jam siang, misalnya jam 12, ya jam 12 sampai, ya, seperti itu. Dan juga kemampuan dalam hal penanganan sistem transportasi. Kemudian kriteria ketetapan jumlah, ya.
Ya, ini bicara dengan ketetapan dan sesuaian jumlah dalam pengiriman, kesesuaian isi kemasan. Yang kelima adalah kriteria customer care atau pelayanan ya, customer service, yang kemudian untuk dihubungi, kemudian untuk memberikan informasi secara jelas, mudah untuk dimengerti ya. Kemudian dia menanggapi permintaan kita, kemudian dapat menyelesaikan solving problem keluhan-keluhan dari kita ya. Nah, itu adalah kriteria pemilihan dari supplier ya. Nah, ada beberapa metode ya untuk menentukan pemilihan supplier ya. Ada salah satu yang dikenal itu adalah AHP, Analytical Hierarchy Process. Sebenarnya banyak metode-metodenya, tapi yang paling terkenal adalah AHP. Namun di sini saya tidak akan pelajari untuk menghitung-hitungnya ya, hanya sebagai pendahuluannya saja. Ya, nah ini proses-prosesnya, tentukan kriteria pemilihan tadi ya, ada berapa aja, kemudian kasih bobot masing-masing kriteria. Oh, misalnya saya pengennya quality, nah quality-nya paling tinggi ya. Kemudian alternatif supaya akan dievaluasi siapa supplier-suppliernya, kemudian evaluasi, kemudian hitung nilai bobotnya. Nah, jadi bobot yang paling tinggi itu mendapatkan, atau misalnya dialah yang dipilih untuk menjadi supplier di perusahaan kita. Oke, nah kemudian selanjutnya adalah bagaimana supplier itu tidak hanya menyediakan barang, tapi bagaimana keterlibatan supplier dalam mengembangkan produk baru ya, karena sekarang persaingan cukup besar. Mungkin sekarang kita launching produk baru, mungkin bulan depan sudah ada produk yang model baru lagi. Nah, itu kan kita pusing, misalnya pupuk ya, sekarang kita launching pupuk A, ternyata kompetitor udah launching produk B, nah kita harus launching juga pupuk produk B. Nah, itu maka fungsi yang paling pentingkan, yang paling terlibat adalah supplier. Maka supplier harus dilibatkan dalam pengembangan produk baru. Nah, kenapa harus dilibatkan dalam pengembangan produk baru? Karena perancangan produk baru ya suatu fungsi vital ya, sebagaimana pengadaan material, produksi dan distribusi. Contohnya pengamanan sewa atau di elektronik ya. Kita bikin kulkas 2 pintu. Ternyata konsumen pengennya 2 pintu yang ada pintunya warna-warni. Nah, itu kan kita harus cepat ya. Pak supplier saya tanya, bisa nggak? Kan kalau kita tahu warna kulkas itu misalnya adalah abu-abu ya, gitu, atau silver. Nah, atau konsumen pengennya warna merah, warna hijau, warna biru. Nah, itu kan kita harus komunikasikan dengan supplier kita. Bisa nggak? Bisa. Nah, itu berarti kita libatkan supplier. Ya. Nah, kemudian perancangan produk baru termasuk dalam kelompok fungsi mediasi pasar ya, riset pasar. Jadi ibaratnya kita sebagai kita mengetahui apa keinginan si konsumen. Konsumen tuh inginnya seperti apa ya. Jadi itu diperlukan. Kemudian adalah untuk mengakomodasi atau mengakomodasikan aspirasi pelanggan. Ya, pelanggan mau apa? Ya, kita tidak bisa merubah keinginan konsumen ya. Nah, justru keinginan konsumen itu adalah sebagai masukan kita. Kalau dalam supply chain itu adalah aliran informasi, maka kita harus bisa melakukan atau kita bisa membuat apa yang diinginkan oleh konsumen. Oke, nah karena keinginan pelanggan yang beragam dan semakin tinggi serta persaingan yang ketat mendorong perusahaan untuk semakin inovatif ya, persaingan di mana-mana. Contoh elektronik, Anda belinya kalau misalnya beli elektronik, apakah sebulan sekali? Tidak, ya kan? Mungkin bisa sekali setahun. Atau handphone, apakah Anda setahun sekali beli? Tidak, ya mungkin bisa 5 tahun. Nah, tentu untuk mendorong orang supaya membeli produk baru adalah suatu inovasi. Oke, sekarang Anda beli misalnya handphone RAM 4GB ya, memori 4GB. Kita bikin nanti tahun depan RAM misalnya 6GB. Nah, kan Anda tertarik tuh. Oh, karena saya sering main game ya, RAM semakin besar semakin bagus. Akhirnya Anda ganti handphone Anda. Atau Anda yang suka memfoto-foto selfie ya. Nah, mungkin Anda sekarang beli handphone yang misalnya sekarang 2 kamera ya. Ternyata tahun depan muncul 3 kamera, sudah ada ya. Nah, itu kan jadi suatu inovatif ya. Kemudian selera konsumen yang dinamis, maksudnya begini, maksudnya adalah konsumen itu tidak loyal ya. Misalnya seperti handphone atau elektronik di rumah Anda. Apakah semua elektronik yang Anda punya di rumah itu semua satu merek? Tidak ya, pasti bermacam-macam. Nah, itu selera konsumen dinamis. Mungkin juga kalau misalnya pupuk ya, mungkin saat ini mungkin dia menggunakan pupuk pakai PTA, bisa aja bulan depan PTB ya. Jadi tidak ada loyalitas di sini. Maka harus diikuti kemampuan supply chain supaya produk itu inovatif. Ya, nah kemudian yang ketiga, siklus hidup produk yang semakin pendek membawa implikasi dalam bagaimana perusahaan bersaing besar. Ya, jadi kalau tadi tujuan supply chain adalah bagaimana membuat aktivitas itu lebih cepat. Ya, konsumen pengennya cepat.
ya, tapi tetap juga kita harus memperhitungkan kualitas dan juga respon kita terhadap konsumennya. Jangan cepat tapi misalnya barang nggak berkualitas, ya kita pun responnya pun tidak bagus juga, ya seperti itu. Oke, nah kemudian ada istilah time to market. Time to market adalah suatu waktu antara gagasan perancangan produk dimulai sampai produk tersebut dipasarkan. Jadi contoh gini, jadi waktu saya misalnya bikin produk satu, ya misalnya saya bikin lemari es model A, nah itu udah selesai. Nah saya bikin time to market lagi, kira-kira akan apa model B, ya jadi tidak akan berhenti siklusnya, ya. Contoh misalnya bikin mobil, ya contoh ke di otomotif, ya. Sekarang keluar Avanza 2020, ya, mungkin 2021 sudah ada itu rancangannya. Jadi tiap tahun mereka berubah. Itu adalah time to market. Gagasan perancangan produk dimulai sampai tersebut dipasarkan. Oke, kemudian proses dari pencarian ide sampai rancangan saya diluncurkan cukup lama dan seringkali dipulang-pulangan untuk menyesuaikan rancangan dan informasi terbaru, ya. Jadi ibaratnya penting time to market karena apa? Karena untuk mendapatkan ide itu sangat lama, cukup lama. Jadi ini harus diselesaikan. Kita launching produk A, kita harus bisa pikirkan lagi kira-kira nanti pengembangannya seperti apa. Nah, itu adalah ide, pecahan ide yang agak sulit itu, maka perlu dibentukkan keterlibatan supplier dalam pengembangan produk baru. Oke. Nah, kemudian fase-fase kegiatan dalam perencanaan produk baru, ya secara umum adalah ada idea generation, ya business technical assessment. Ide generation adalah mendapatkan ide. Business technical assessment dinilai idenya apakah layak atau tidak layak. Kemudian konsep produknya seperti apa bentuknya, kemudian desain ya seperti apa yang dijadi, kemudian sudah jadi dijadikan prototype atau sampel, ya. Kalau sudah sampel kita lakukan test and pilot production, ya, dites, diuji coba, kemudian kemudian manufacture ramp up, dibuat semua perencanaan produksinya sudah peralatannya bahan bakunya kemudian siap produksi atau launching, ya. Ya, nah kita kembali lagi ke time to market, ya. Nah itu kenapa tadi ya, kalau tadi kita disebutkan bahwa lamanya waktu ide sampai produk baru diluncurkan berbeda-beda, ya. Jadi bisa aja misalnya sekarang ada produk baru, nanti hilang 2 tahun nggak ada lagi atau setahun tidak ada, ya. Nah maka time to market itu penting, ya. Caranya untuk memperpendek siklus itu adalah tadi ya time to market, ya. Time to market itu caranya apa saja? Keterlibatan banyak pihak, supplier dilibatkan, ya. Kemudian manajemen project yang bagus, ada waktunya, ada schedule-nya yang bagus, ya. Tim perancang yang solid, dinamis dan energik. Dan juga teknologi-teknologi yang mendukung untuk proses dari time to market tersebut. Nah, terkadang ya supplier sering dipilih setelah rancangan produk selesai. Jadi ibaratnya kita sudah ada rancangan, sudah ada ide, kita mau beli baru kita cari suppliernya, ya. Nah, jangan adalah sekarang ada bagaimana memilih supplier sebelum perusahaan produk dimulai. Ibarat gini, saya pengen bikin pupuk yang ibaratnya kandungannya bagus, ya, tapi belum ada, ya kita challenge suppliernya, gitu ya. Saya pengen bikin handphone yang dia bisa terhubung dengan TV, ya. Nah itu kita belum ada, ya kita challenge suppliernya, kita bikin suppliernya untuk terlibat dalam produk tersebut, ya. Kemudian supplier diperlukan untuk memberikan masukan, ya, memberikan masukan protokol apa yang cocok, ya, seperti itu. Kemudian, ini supplier juga dilibatkan dalam penghematan biaya material, ya, peningkatan kualitas dan kecocokan material, sehingga waktu perancangan maupun manufaktur itu bisa berjalan dengan baik. Nah, namun jangan semuanya supplier itu dijadikan untuk pengembangan produk baru, ya. Contoh tadi misalnya lemari es, baut, kita minta ada nggak model baut yang baru, ya jangan, ya. Kita challenge ya baut sama aja seperti itu. Tapi yang kita challenge adalah produk-produk yang kritis. Misalnya kita di supplier pintu kulkas, ya kan? Nah, kan orang beragam-ragam. Nah, itu dilibatkan. Bisa nggak pintu kulkasnya dikasih warna-warni? Bisa nggak pintu kulkasnya dikasih gambar? Ya, itu kita libatkan, ya. Situ. Nah, kalau supplier material yang sederhana, yaitu hanya fase-fase akhir perancangan produk. Ini ibarat tadi kalau misalnya baut, ya udah pas sudah selesai nih kita sudah bikin produknya, kira-kira bisa nggak bautnya itu dikurangi jadi 4, ya. Atau misalnya bautnya ini misalnya jumlahnya ditambahkan atau dikurangkannya, itu baru terakhir, ya. Nah, kemudian yang perlu dilibatkan lebih awal adalah supplier yang punya keahlian yang bisa memberikan masukan, ya, ibaratnya dia punya program dalam pengembangan produk baru. Jangan semuanya dilibatkan supplier untuk pengembangan produk baru.
Oke, nah ini yang tadi ya. Jadi keterlibatannya prosesnya dari ide awal, pengembangan konsep, perancangan awal, dan prototipe ya. Nah, untuk lebih awal itu ada supply. Ini ada perbedaannya. Kalau lebih awal supplier item yang kompleks, ya supplier sistem atau subsistem, supplier teknologi yang kritis, supplier merupakan aliansi strategis ya. Kalau misalnya lebih akhir, ya di akhir ini adalah supplier item yang lebih simple, komponen tunggal ya. Supplier atau teknologi tidak terlalu kritis, tadi misalnya baut, misalnya besi ya, seperti itu tidak perlu. Kemudian supplier tidak termasuk aliansi strategi. Jadi kalau yang strategis, yang misalnya Anda adalah komposisi pupuknya, nah mungkin itu harus lebih awal dilibatkan ya. Kemudian yang akhir itu adalah supplier yang umum, yang produknya lebih simple, banyak bisa dicari oleh orang ya. Oke ya, nah ini karena integrasi supplier penting dalam pengembangan produk baru, perusahaan bersaing atas dasar inovasi itu punya ada kriteria-kriterianya ya. Yang pertama, pemilihan kriteria supplier adalah kemampuan supplier untuk berpartisipasi dalam proses perancangan, termasuk untuk punya kesepakatan isu-isu hak kekayaan intelektual dan hal yang bersifat rahasia. Maksudnya adalah suppliernya itu mau bekerja sama dengan perusahaan untuk berpartisipasi dalam perancangan produk baru ya. Kemudian ada kemauan supplier untuk memberikan komitmen waktu dalam perencanaan produk baru. Jadi emang supplier itu ketertarikan, dia punya ide yang bagus sehingga produk-produk di perusahaan kita itu bisa banyak ya, atau misalnya bisa berkembang, berinovasi dengan baik. Nah, ini ada lagi istilahnya dengan e-procurement ya. E-procurement adalah ya aplikasi internet yang untuk jasa pengadaan mungkin sebuah perusahaan bisa memiliki katalog elektronik yang bisa diakses berbagai data supplier dan barang yang bisa dipasok ya. Ini misalnya ya contoh sekarang udah banyak marketplace ya. Misal kita pengen butuh apa ya tinggal lihat aja di Tokopedia, tidak bisa lihat di misalnya di Shopee ya, itu bisa procurement untuk kita pribadi. Tapi kalau misalnya untuk supplier yang besar ya, untuk yang khusus ya, itu sebaiknya dia punya electronic procurement sehingga kita bisa cepat tahu apa barang yang dia inginkan ya. Apa saja aplikasi e-procurement di dalam pengadaan? Ada e-katalog. Katalognya adalah tentang fasilitas dari informasi tentang produk jasa yang diinginkan. Ibaratnya seperti kayak Lazada, itu e-katalognya misalnya pengen elektronik, ada elektronik. E-auction ini adalah untuk lelang, jadi misalnya dia bisa punya barang kemudian dilakukan lelang. Kemudian B2B ya, ini ibaratnya hanya memfasilitasi pembeli dan beberapa penjual secara virtual. Jadi dia pembeliannya secara B2B, market change ya, business to business. Ada B2B private exchange, ini hanya proses transaksi rutin dengan supplier. Ibaratnya perbedaannya kalau ini adalah untuk proses pembelian ya, jadi si penjual bisa beli. Kalau yang B2B private exchange, ini si penjual dia harus mendaftar dulu ke perusahaan, maka nanti perusahaan tersebut atau supplier tersebut akan memberikan private exchange ya. Seperti kalau ini bebas ya, kalau ini dia sifatnya khusus ya. Nah, ini keuntungan dari procurement ya, proses administrasi bisa langsungkan lebih cepat, akurat dan murah. Ya, perusahaan menggunakan sistem dalam bisa mendapatkan keuntungan berupa harga yang jauh lebih murah. Perusahaan mendapatkan calon supplier, perusahaan maupun supplier bisa melakukan transportasi fisik, ya. Pihak perusahaan maupun supplier bisa melakukan transportasi dari mana saja. Jadi sekarang dengan adanya supply chain, bagaimana proses procurement itu bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, ya, sehingga itu dapat mempercepat proses pengadaan barang kita. Oke, nah kalau misalnya tender itu adalah contohnya item dibeli merupakan kebutuhan yang berulang. Jadi banyak, misalnya Anda butuh, kayak saya butuh kompresor kulkas ya. Nah, itu ibaratnya berulang ya, seperti itu bisa tender. Atau rutin ini misalnya tidak PO, ibaratnya tahu, misalnya saya butuh tadi baut ya. Nah, baut kan tidak perlu PO langsung aja, pokoknya setiap bulan kirim, itu adalah pembelian rutin ya, seperti itu. Oke, nah ini adalah proses yang biasa ada di e-procurement. Oke, begitu saja untuk materi pengadaan ya, tentang proses hulu di supply chain. Silakan dipelajari dan jangan lupa seperti nanti ada tugas dan kuisnya. Oke, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.